Tantu Bu. Oke, kita sekarang bakal menuju ke The Land of Dong tentunya. Yes. Ini dia EVOS Icon yang akan berhadapan dengan Aura Blaze di babak playoff Mobile Legends Competitive Series season yang ketiga di hari yang pertama. Dengan sistem best of 3 series dan tentukan siapa pemenangan di kolom komentar. Yes, inilah dia. Day 5 dari babak playoff kali ini. Untuk MCS season yang ketiga. Tahun 2023 pembukaan Aura Blaze versus EVOS Icon. Yap, ini dia kita melihat dari Altamis yang bakal berhadapan dengan Doma tentunya. Ini merupakan pertarungan dari EVOS Icon runner up dari grup B dan Aura Blaze merupakan hashtag 3 dari grup A. Ini dia akhirnya mereka baru pertama kali ketemu di hari ini untuk di MCS season yang ketiga Ngabet. Betul, dan terlihat kali ini apakah dengan kehadiran surprise pick dari Ruby bisa memberikan sebuah keuntungan yang berarti buat teman-teman dari sisi Aura Blaze. Dan terlihat ini berarti fokusnya mereka punya dua mid laner kan, karena Drew sendiri ya pakai emblem magical damage ya. Magical damage dari Drew. Tapi lihat Sutsujin langsung mengeliminasi Aran di bagian XP lane-nya. Ini dia sangat berbahaya banget untuk tim Aura Blaze. Mereka kehilangan satu orang jungler dan juga Fleeting Goal akan coba diamankan oleh teman-teman dari tim EVOS Icon. Tapi lihat Iron Hook dari seorang Funstrong belum mengenai siapapun. Doma di bagian top lane bermain lebih safe lagi, tidak ingin terlalu terburu-buru karena ingat di bagian mid lane-nya Cloudkun harus mengorbankan satu buff flicker untuk bisa selamat dari Icon Vanded milik dari seorang fan. Tadi kalau udah kena Ammo Vanded, kena reverse stun di momen yang pas, itu pasti bisa terketir juga Cloudkun. Untung ya responsif dari Cloudkun bisa menghindari hal tersebut dengan begitu tepat dan juga pas. Dan kali ini di menit yang kedua sudah hadir juga Turtle yang pertama. Presented by Nuon Digital Indonesia sudah hadir dan membuat masih menunggu juga siapa yang bakal open inisiasi, dan Aran bakal jadi penggerak untuk teman-teman dari Aura Blaze. Sementara teman-teman dari Aura Blaze 1, 2, 3, 4 sudah berkumpul. Tapi dia top lane harus menjadi korban jiwa dari seorang Altamis. Meanwhile Veldora sudah mulai maju, tapi lihat Van dan juga Aran berhasil secure objektif plus dari sisi Turtle-nya. Ya, dimana emang EVOS Icon memang lepas Susujinya lebih memilih ke arah Power Buff. Lihat, janking terjadi. Aran yang akan mencoba menjadi korban dari tim EVOS Icon. Tapi lihat, Aran masih terlalu kuat dan juga masih terlalu tebal. Dan pada akhirnya Aran masih bisa survive. Tapi lihat, Susujin is coming. Aran dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. 3 melawan 1. Tapi bakal coba di backup langsung seorang fan dari bagian belakang. Dan pada akhirnya Aran tumbang di tangan seorang Susujin di sana. Dan fan harus memilih untuk mundur. Meanwhile dari top lane kita bakal melihat posisi seorang Doma juga tidak sangat diuntungkan. Di mana dia harus menerima damage dari bad impact dari seorang Kizuto dan memaksakan Doma harus recall lebih dahulu. Yes, satu player hampir tumbangkan di arah top lane, tapi melihat Altamis dan juga Kizuto dapetin sebuah space juga, dan mereka lebih sedikit menurunkan tempo juga. Gak mau terlalu memaksakan karena mereka nggak tahu Funstrong sudah ready dari beladihannya ataupun Iron Hook, dan kalau misalnya mereka maksain itu bakal jadi momen yang sangat berbahaya dan tidak penuh perhitungan. That's why mereka lebih prefer buat mundur, reset kembali sembari menunggu juga di area tengah. Iron Hook-nya sudah miss dari seorang Funstrong, tidak mengenai siapapun. Top lane kali ini Altamis langsung coba di cover dengan 3 pemain sekaligus tentunya, tapi Funstrong bakal coba hadir. Ada satu buah River Time di sana yang mencoba untuk menarik seorang Doma. Cloudkun dan juga Funstrong mulai hadir. Dan hooknya connect terhadap seorang fan, tapi di manipulasi bakal coba dibuka dan tidak ada satu pemain yang berhasil di pick off oleh teman-teman dari tim EVOS Icon. Oke. Dan so far terlihat EVOS Icon sudah dapetin 3-0 early stages yang mereka pegang. Bakal menjadi sebuah keuntungan yang berarti. Bahkan di bagian bottom lane, Ara versus Veldora lumayan sekarat, tapi Veldora harusnya masih bisa survive. Flicker untuk kabur dari pengejaran. Meanwhile Susujin sudah mulai masuk 1 melawan 3. Tertangkap dan lihat datang Kizuto sang penyelamat ke area Turtle, tapi Susujin berusaha untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi tidak bisa ditarik
Wow. Itu Iron Hook-nya ke-cancel ya, gak bisa ditarik dari ke arah seorang Arannya, tapi di bagian top lane-nya seorang Altamis bakal coba diberikan pressure oleh seorang Doma kali ini. Van Strong bakal coba untuk berjaga di bagian purple buff, di mana permainan dari seorang Van masih belum kelihatan dengan ada Ruby Jungler yang muncul di game kali ini. Dan kita bakal melihat juga dari seorang Doma bergerak ke bagian mid lane, mencoba melakukan push dari mid lane, tapi tidak, dia bakal coba lari lagi ke arah top lane tentunya Betancel. Oke, menuju ke bagian top lane. Sudah setengah bar HP, turret dikikis secara perlahan. Tapi harusnya mereka bakal coba untuk nabrak sih di bagian top lane karena sudah ada setup, ada conceal. Another ganking movement dari teman-teman Aura Blaze, tapi langsung dipatahkan semena-mena oleh EVOS Icon. Sama-sama udah setup di bagian top lane, tapi bedanya adalah Aura Blaze menggunakan concealnya, tapi Van Strong hati-hati, mancing mania. Mantap, belum mengenai siapapun tentunya di sana, tapi top lane-nya bakal coba didorong. Susujin hadir dari bagian belakang, luang di flash bakal coba dibuka. Surah Aura di sana connect terhadap 3 pemain sekaligus, tapi time journey dihasilkan. Pada akhirnya Drew bakal menjadi korban dari pertempuran tersebut, Abed. Susujin datang langsung menikam dari bagian belakang agar tidak ada yang bisa cabut, dan langsung dapatin 1 buah korban jiwa menuju ke arah Drew. Tapi lihat, masih bertengger di bagian top lane. Iron Hook yang belum terhubung dari seorang Van Strong. Tapi lihat, Aura Blaze benar-benar menjaga turretnya dengan seksama. Ya, Tidak mau membiarkan top turret dilepaskan, tapi menuju harusnya ke bagian mid lane sih. Dan juga Turtle yang sudah mau ready untuk kali ini. ya gimana Turtle? Apakah mau coba diamankan oleh teman-teman dari tim EVOS Icon yang udah mulai setup di bagian Turtle ya kali ini. Van udah mulai ready, dimana EVOS kehilangan 2 Turtle tentunya, tapi mid lane Blodihan langsung ke seorang Altamis. Pada akhirnya Altamis bakal coba Van Strong cuma sekarat, 1 more hit, dan 1 mid lane turret berhasil diamankan oleh tim EVOS Icon. Tapi Turtle yang kali ini kembali diamankan oleh Aura Blaze akan disayangkan. Susujin harus kabur dari kejar-kejar seorang Aran. Di sisi lain Veldora melompat dengan Barfish Fighter-nya, tapi belum berhasil untuk memakan korban jiwa kali ini, Abed. Tapi lihat di bagian bottom lane, sepertinya ada sebuah pertikaian menuju dari arah seorang Susujin dan juga Aran, dan Aran berhasil mendapatkan nyawa dari Susujin, berhasil di pick off, dan finally Aran mendapatkan poin kill tambahan sembari Veldora juga mengalami kerugian, kehilangan 1 buah bottom turret, dan Altamis dan juga teman-temannya bertengger di bagian bottom top lane. Anda lihat, Aran sendirian saja coba untuk digerebek oleh Doma, Pasron dan juga Cloud. Split speed digunakan, flicker Blodihan terdiam dan tidak bergeming, membuat dari Aran terkena hukuman yang begitu menyakitkan di bagian bottom lane. Di area orange buff-nya kali ini akan coba diamankan oleh seorang Susujin. Retribution tanpa digunakan berhasil mendapatkan buff-nya, tapi menjadi PR adalah Aura Blaze. Mereka belum berhasil untuk menumbangi mid lane turret. Pada akhirnya dari Icon lebih mendapatkan keuntungan dari segi mappingnya. Dan kita melihat Susujin mulai hadir, adu attack dengan seorang Altamis. Lihat attack speed dari seorang Altamis langsung menghilangkan seorang Susujin di bagian top lane tentunya, Betancel. Begitu menyakitkan, pelan-pelan udah mulai snowballing di menit yang ke-8 dari teman-teman Aura Blaze. Bahkan dari segi turretnya pun sudah mulai saling silih berganti. Tapi EVOS Icon sudah dapetin 2 turret di bagian bottom lane, sementara dari Aura Blaze juga tidak tinggal diam, dapetin inner outer di bagian sisi top lane-nya. Menjadi kerugian dari EVOS Icon karena mereka kehilangan dari Aura Blaze kehilangan 1 outer turret di bagian mid lane-nya. Yang dimana tadi melihat ada Altamis menggunakan spell inspirasi atau inspire ya. Inspirasi Indonesia. Iya, langsung saja tadi menumbangkan ke arah Susujin. Lalu Lord udah mulai spawn kali ini. Teman-teman dari kedua tim udah coba untuk kontes di arah Lordnya. Coba riset kembali. Van Strong masih memiliki Blodihan tapi tanpa flicker kali ini. Hati-hati dengan pergerakan Van Strong, bisa langsung menggigit siapapun yang dia inginkan. Veldora is coming. Apakah bakal ada Barfish Fighter yang akan coba dibuka oleh seorang Veldora?
Dimana dari segi posisi EVOS ini ada 5 pemain dan Aura Blaze dari seorang Aran yang ketinggalan. Dropback Factor udah melompat. Sekarang dulunya bakal coba ditumbangkan, tapi Lordnya kali ini kembali didapatkan oleh Aura Blaze. Tapi Fan-nya bakal tumbang. Veldora tumbang. Aran posisinya sangat sekarat kali ini. Langsung coba di reset setelah Aura Blaze kehilangan 2 pemain, tapi mereka mendapatkan 1 buah Lord kali ini. Satu momen dari Fan, dia nahan di depan, tapi sebelum dia di pick off, dia gunain retribusinya di momen yang tepat demi nge-secure 1 buah Lord. Walaupun masih Lord yang belum di enhance ataupun di evolve, tapi bakal menjadi daya gendor tambahan buat teman-teman dari Aura Blaze. Bakal terjadi conceal, pengen coba untuk mengejar atau memberikan para seorang Doma, tapi Doma dan teman-teman pun masih bisa sigap cepat tanggap untuk mundur dengan begitu cepatnya. Tapi ada Aran Hook maju ke bagian depan menuju ke arah Aran. Aran pun di take down, tapi dia ada backline dari sisi Altamis begitu menyakitkan. Veldora pun hilang tak bergeming dan double kill untuk Altamis. Sementara Sutsujin terkena bad impact di bagian backside-nya, bahkan dari Doma diusir mundur, tapi Lordnya sudah mulai melenggang kangkung di bagian sisi top lane, berusaha untuk melakukan pressure lebih besar ke bagian top lane, dan 1 turret pun didapatkan oleh Aura Blaze. Ini Moskov ngeri banget, dan mereka menusuk jantung ke lini langsung paling dalam. Tapi lihat, Fan mendapatkan Susujin. Fan mendapatkan seorang Fan, tapi Susujin bakal coba tumbang. Di bawah manipulation bakal coba dibuka. Doma free hit, lagi level menembakkan Tamis, tapi lihat impact-nya menghilangkan seorang Doma dari the lane of down kali ini. Abed Ansel 3-1. Kematian dari Altamis dibayarkan dengan kematian Doma, Fanstrong dan juga Sutsujin. Looking in the mid lane, Veldora dicicil. Masih ada berapa fighter mengincar ke backside. Aura Fan dan juga Kizuto masih bertengger, bahkan ada time journey berusaha menyelamatkan, dan yes, that's it. Penyelamatan yang sangat baik dari seorang Drew membuat Fan yang sakratul maut pun masih bisa bertahan dan membuat dari teman-teman Aura Blaze begitu kokoh, gagah perkasa di belakang backside untuk kabur. Yap, dengan memulihkan item adanya Corrosion, Golden Staff dan juga Demonantus Sword ini membuat Moskov udah sakit banget damage-nya. Padahal itemnya sama Domo-nya atau carry-nya. Pakai Corrosion, dia pakai Golden Staff, DHS. Tapi lu lihat tadi damage yang dihasilkan dari seorang Altan sakit banget. Tembus langsung ke bagian belakang. Emang basic attack atau pasif Moskov kayak gitu kan? Tembus ke bagian belakang. Tapi tadi lu lihat 2 pemain langsung tumbang bersih di arah mid lane-nya. Dan lihat, 1 buah momen Lord langsung membalikkan keadaan yang sangat signifikan tentunya. Yang tadi EVOS Icon mungkin sedikit memimpin dari early game ya. Sekarang udah mulai dibalikin. Dimana EVOS Icon tidak memiliki base turret di arah top lane-nya kali ini. Tapi lihat, tim akan kembali terjadi. I'm offended dari seorang Fan. Sangat disayangkan masih belum berhasil menarik ke arah Sutsujin-nya, Abel. Ini perlahan Martis power udah mulai semakin menurun, karena kalau lihat di late game kayak gini dengan adanya damage deal yang begitu besar, bisa banget Sutsujin yang coba untuk menjadi salah satu eksekutor bisa sekarat. Bahkan lihat terkena beberapa tamparan begitu menyakitkan, membuat Sutsujin lumayan sekarat banget. Sementara EVOS Icon sudah mulai berkumpul di bagian Lord Pit-nya. Lord yang kedua akan coba untuk dikontes, terkena bad impact. Ada Sanguine Claw juga, Aran Hook hampir terhubung ke arah seorang Aran. Tapi lihat ada split maju ke bagian depan dari Aran mengusir. Melakukan zoning nisasi ke bagian lainnya, tapi lihat ditarik. Ditunggangi begitu saya ke arah Sutsujin, masuk ke bagian team fight, ditarik. Tapi ternyata lihat di bagian backside-nya dari seorang Veldora maju dengan sembrono menghilangkan nyawa dia. Tapi di arah backside-nya dari Altamis secure the Lord dan membuat dari teman-teman Aura Blaze langsung mundur begitu cepatnya walaupun harus kehilangan Fan. Tapi lihat, Aura Blaze punya peran yang sangat signifikan dari tiap role-nya, dan Altamis sang penyelamat untuk teman-teman Aura Blaze. Ini dia Lord yang kedua kembali menjadi milik Aura Blaze tentunya dari tim EVOS Icon. Mereka harus lebih sabar lagi, harus melakukan defensive gaming yang dilakukan di arah base-nya, karena Super Minion dan juga Lord yang udah enhance bakal berada di arah top lane. Mau nggak mau teman-teman dari tim EVOS Icon mereka harus bisa menahan seluruh pergerakan minion yang hadir. Tapi lihat Domanya langsung dibikin sekarang begitu saja. Di mana manipulasi bakal coba dibuka, tapi kita bakal melihat pertandingan kali ini. Perfect Fighter dikeluarkan ke bagian depan. Veldora mengusir ketiga pemain dari tim Aura, tapi di sisi lain Cloud pun harus tumbang. Tapi Veldora masih mau lebih
lebih. Kizuto kali ini masih bisa menahan pergerakan seorang Veldora. Pada akhirnya Kizuto dan juga Aran masih bisa diselamatkan kali ini Abed Ansel. What just happened? Di mana Altamis dan juga Drew langsung menjadi targeting yang optimal. Dan EVOS Icon pun masih bisa menahan serangan dari anak-anak Aura Blast. Dan kali ini mulai berganti. Doma pun dapetin sebuah ruang menuju ke bagian bottom lane. Dan juga sudah ada orange buff yang akan diambil alih oleh teman-teman dari EVOS Icon menuju turret di bagian sisi tengah. Yap, mid lane, inner turret menjadi pilihan dari tim EVOS Icon. Keadaan kembali seimbang lagi. Dimana kali ini EVOS memimpin dengan 1000 goldnya. Mereka bakal coba untuk menguasai beberapa map milik dari tim Aura Blaze. Purple buffnya bakal coba ditarik oleh seorang Van Strong tentunya. Yap, tapi mereka berdua adalah tipikal dari jungler fighter. Mereka tidak terlalu membutuhkan buff juga, paling untuk cooldownnya. Dan mana kalau kita melihat juga dari penggunaan mana, itu juga nggak terlalu boros dari jungler fighter. Kita melihat dari arah bottom lane-nya, Veldora bakal coba makan split push, tapi Shujin dan Cloudkun bersama Van Strong mereka bakal coba untuk mencari satu momentum untuk nge-pick off pemain dari tim Aura. Dan terlihat ini Kizuto bakal jadi poin utama dari teman-teman Aura Blaze karena so far dia punya sumbangsi damage cukup besar, ditambah dia belum di pick off sama sekali, membuat dia harus bisa sustain sampai akhir pertandingan. Karena kalau misalnya dia di pick off di menit-menit seperti ini bakal jadi poin turn back buat teman-teman EVOS Icon. Ya, tapi ini kita lihat adanya Lord yang bakal hadir di Lord yang ketiga, 20 detik. Ini apakah menjadi poin kembali untuk EVOS Icon setelah adanya seluruh objektif diamankan Aura Blaze. Tadi lu lihat 3 turtle diamanin tim Aura, 2 Lord diamanin tim Aura. Ini kita lihat Lord yang ketiga apakah EVOS Icon mampu mengamankan Lord tersebut, karena Lord ketiga sangat penting bagi kedua tim. Kali ini kita lihat di arah top lane-nya apa yang terjadi, di mana Aran bakal pecah immortal dan bakal di pick off oleh seorang Doma. Ini menjadi bencana untuk tim Aura karena mereka harus melawan 4 lawan 5. Tapi lihat apakah backdoor akan terjadi. Doma mulai hadir di arah top lane mengamankan base turretnya, tapi Altamis is coming, langsung menarik ke arah seorang Doma. Damage dari seorang Kizuto langsung menghilangkan ke arah seorang Doma. Meanwhile di arah di Lordnya kali ini di mana Van bakal cukup hati-hati dan bakal harus tumbang, sementara Lordnya didapatkan oleh tim EVOS Icon kali ini. Wah, itu pick off-nya mahal banget sih. Yang pertama Aran dihentikan di bagian top lane, sementara dari Van juga dia sendirian untuk ngejaga sisi Lordnya. Tapi teman-teman Aura Blaze sempat dapetin Doma, tapi Doma bukan kunci utama karena kehilangan Aran, kehilangan member dari Aura Blaze dan juga kehilangan Lord malah menjadi pukulan yang sangat telak. Tapi EVOS Icon mulai bangkit lagi dan itu momen pick off yang sangat dinanti-nantikan. Dan Lord juga bakal berjalan menuju ke bagian top lane. Teman-teman EVOS Icon akankah menjadi momen comeback di game kali ini? Karena 90% tadi hampir bisa di-secure, tapi semua berubah semenjak Van Strong dan juga Doma melakukan sebuah movement yang sangat-sangat mengerikan. Ya, kita bakal melihat ini dia 3 wave minion akan coba masuk mendobrak langsung ke arah base milik dari tim Aura Blaze. Lihat pick off itu terjadi, Aran again and again harus ditumbangkan oleh seorang Doma. Tapi lihat kali ini base turretnya udah mulai hancur dari 2 base-nya. Aura Blaze bakal coba melakukan defensif di gaming kali ini. Roll manipulation bakal coba dibuka. EVOS Icon sepertinya belum mampu untuk langsung melakukan strike push kali ini Abed Ansel. Wow, sama-sama punya pertahanan yang sangat kuat dari kedua belah sisi. Dilihat Veldora sudah mulai merangsek dari bagian kiri. Pengen masih keributan ada Iron Hook. Hampir saya dari seorang Van Strong. Sementara Kizuto mengusir secara paksa EVOS Icon untuk keluar dari zona pertahanan mereka. Tapi mereka tidak mau begitu saja mundur. Semua jungle-nya diambil alih secara cuma-cuma. Dan kalau ini Purple Buff diambil, Kizuto bakal semakin berkurang powernya. Cuman belum sebesar itu impactnya kalau dapetin Purple Buff-nya dari Kizuto-nya aja. Ya, tapi baik lagi di late game, otomatis Kizuto udah punya stack yang banyak, otomatis bad impact yang dihasilkan akan sangat-sangat sakit banget. Damage skill terbukti tadi di top lane Doma, sekali bad impact langsung sekarat, sekali lagi hilang. Gitu yang membuat
di late game Cecilian harus kita perhatikan lagi. Mereka punya Cecilian, mereka punya Moskops, kekuatan late game-nya sangat luar biasa. Sedangkan Evo Second apa yang dimanfaatkan ke late game? Mereka hanya punya carry yang memiliki attack speed yang luar biasa juga untuk di late game ya. Dan sementara itu Lord Evolve akan muncul sebentar lagi Abed. Yes, asli ini message sengit banget buat teman-teman semua yang lagi nonton. Boleh juga bantu like-nya teman-temanku semua dan juga yang belum subscribe. Let's go di subscribe karena ini momen di game yang pertama dari Aura Blast dan juga EVOS Icon. Lihat dari segi poin killnya, network bahkan hingga 20 menit game berjalan masih berimbang untuk kedua belah sisi. So it's time to shine. Lord yang keempat sudah hadir dari Land of Dawn dan teman-teman dari Aura Blast sudah mulai masuk ke bagian Lord Pit-nya. Ada Van membuka badannya, posisi langsung has been spotted oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oke. 2 bar HP dihilangkan dari Lord kali ini. Posisi yang sangat berbahaya tadi dari seorang Veldora di sana. Bakal cuma one situation. Dia seorang Aran tapi ada Iron Hook-nya. Langsung menarik karena satu pemain dari tim Aura Blast menjadi korbannya. Tapi lihat Bad Impact ada hasil sangat sakit dari mereka pada akhirnya. Van akan tumbang. Sesujin is coming. Veldora. Great Reflector connect terhadap 3 pemain sekaligus. Aura Blast dipaksa untuk mundur. Altamis pun bakal hilang. Kizuto kali ini mencoba melakukan defense tapi lihat Domanya bakal silakan Kizuto. Posisi sangat berbahaya dan pada akhirnya Kizuto mengamankan Immortal dan pada akhirnya Kizuto bakal tumbang dan EVOS Icon berhasil meratakan tim Aura dan wipe out terjadi dan kemenangan berada di tangan EVOS Icon. Wow.